Salam jumpa di channel Meki dan Junhao Official. Kali ini kita akan melihat apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2023. Nah, pada outline kali ini kita coba melihat yaitu pengertian apresiasi GTK 2023, tujuan apresiasi GTK 2023, tujuan pedoman apresiasi GTK 2023, kategori apresiasi GTK 2023, penyelenggara apresiasi GTK 2023, lalu peran dan tugas dari UPT yang ada di Kemendikbudristek, lalu lini masa apresiasi GTK 2023, dan terakhir tata cara pendaftaran ini. Nah, apa tuh apresiasi GTK? Nah, apresiasi GTK merupakan sebuah upaya Kemendikbudristek melalui Ditjen GTK untuk memberikan penghargaan kepada GTK dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing guna menstimulasi GTK dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, apresiasi ini diberikan kepada GTK yang melakukan inovasi, berdedikasi, dan menginspirasi. Di samping itu, apresiasi juga diberikan kepada guru yang menjadi idola atau panutan atau favorit siswa. Lalu tema apresiasi ini adalah ciptakan pembelajaran berkualitas melalui kurikulum merdeka. Lalu tujuan apresiasi ini yang pertama adalah memilih dan menetapkan GTK yang mengimplementasikan kurikulum merdeka, lalu memberikan apresiasi kepada GTK atas praktik baik dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Lalu yang ketiga, memperoleh praktik baik pembelajaran kepemimpinan pembelajaran, pendampingan, pelaksanaan administrasi sekolah, penata laksanaan laboratorium, pengelolaan perpustakaan sekolah, pengelolaan satuan PAUD, pengimbasan yang mengimplementasikan kurikulum merdeka. Lalu bagaimana pedoman untuk mengikuti apresiasi guru dan tenaga kependidikan? Nah, kita lanjutkan pada prinsip apresiasi. Jadi prinsip apresiasi ini adalah objektif, transparan, akuntabel, komprehensif, efektif, dan efisien. Lalu jenis apresiasinya adalah GTK inovatif, GTK dedikatif, GTK inspiratif, dan terima kasih guruku. Selanjutnya kita lihat di GTK inovatif, yaitu kategori apresiasi ini diberikan dari Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, lalu Direktorat Guru Dikdas, kemudian Direktorat Guru Dikmen dan Diksus, lalu Direktorat KSPSTK. Nah, ini sudah ada mulai dari jenjang PAUD, jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB, GTK, lalu juga kepala sekolah dan juga pengawas, kemudian tenaga kependidikan. Selanjutnya persyaratan peserta sini yaitu adalah guru dan pendidik atau tendik yang ada, kepala sekolah dan pengawas, lalu kepala satuan didikan PAUD, tenaga tendik yaitu administrasi sekolah, laboran, tenaga perpustakaan. Kemudian pendidikan terakhir itu di sini adalah S1, minimal S1, kemudian pembimbing khusus, kepala satuan pendidikan, kemudian KB, TPA, dan SPS, lalu memiliki akun belajar ID. Jadi harus punya akun belajar ID dari unsur guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, pamong belajar, dan pemilik. Lalu berkelakuan baik. Kemudian peserta sudah terpilih sebagai 10 terbaik pada apresiasi Hari Guru Nasional tahun 2021-2022, tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan apresiasi HGN tahun 2023 pada kategori yang sama. Peserta hanya diperbolehkan mengikuti satu kategori saja. Lalu persyaratan bukti karya di sini adalah pada GTK inovatif
bukti karyanya dikirim dan dinilai adalah berupa video dan naskah yang memuat minimal 1 konten karya, dan di sini kita lihat persyaratannya yaitu video. Jadi video ini dibuat berisi praktik baik pembelajaran, kepemimpinan pembelajaran, pendampingan, pembebasan, pengelolaan di satuan pendidikan. Lalu video ini memvisualisasikan aktivitas yang tidak mengandung unsur sara, aksi pornografi, radikalisme, dan intoleransi. Lalu video ini berdurasi 5-10 menit tanpa musik latar. Lalu naskahnya juga dibuat yaitu naskah asli, bukan plagiasi karya orang lain. Naskah harus relevan dan menjelaskan video yang diunggah. Substansi naskah disajikan secara tertulis yang menjelaskan situasi terkait kondisi yang menjadi latar belakang masalah, lalu mengapa praktik baik ini penting, kemudian tantangan atau terkait yang menjadi tantangan mencapai tujuan praktik baik tersebut, lalu aksi, kemudian refleksi terkait dengan aksi yang dibuat. Lalu yang berikut konten karya apresiasi. Ya. Ini ada mulai dari PAUD sampai pendidikan. Kemudian alur penilaian karya apresiasi bisa dilihat. Kemudian GTK dedikatif. Nah, ini kategori apresiasi untuk GTK dedikatif dari jenjang PAUD sampai SMK. Nah, ini total ada 8 kategori. Lalu persyaratan pesertanya, kemudian persyaratan bukti karyanya yaitu berupa naskah dan video, lalu konten karya apresiasinya baik guru, kepala sekolah, dan pengawas, lalu alur penilaiannya, kemudian jadwal pelaksanaannya. Nah, ini penting sekali kita coba lihat pelaksanaan apresiasi untuk GTK inovatif dan GTK dedikatif yang dijadwal sebagai berikut: sosialisasi kepada BBGP secara daring itu tanggal 5 September 2023, sosialisasi di BBGP atau BGP itu 7 September, pendaftaran peserta melalui laman resmi pendaftaran itu tanggal 7 sampai dengan 15 September. Lalu penerimaan naskah video itu naskah dan video melalui PNM tanggal 7 September sampai 8 Oktober. Jadi cukup panjang waktunya. Penilaian administrasi 9 sampai 20 Oktober. Penilaian substansi naskah dan video di BBGP 23 sampai dengan 27 Oktober. Lalu penetapan peserta terpilih sebanyak 2 orang tiap kategori apresiatif berasal dari daerah di tanggal 30 Oktober. Lalu pengiriman data peserta terpilih dari BBGP 1 November. Lalu penilaian naskah dan video di pusat tanggal 6 dan 9 sampai dengan 9 November 2023. Lalu pemanggilan peserta tanggal 13 November. Lalu penilaian presentasi dan wawancara tanggal 20 sampai 23 November. Lalu penganugerahan tanggal 24 November dan upacara dan gebiar puncak HGM tanggal 25 November 2023. Selanjutnya GTK inspiratifnya ini dari PAUD ya sampai jenjang SMK ada 15 kategori. Kemudian persyaratan pesertanya, kemudian kriteria aksi nyatanya ini dibuat nanti dikirim ke platform Merdeka Mengajar. Lalu alur penilaian karya apresiatifnya, lalu untuk terima kasih guruku. Nah, ini kategori pesertanya ini minimal 13 tahun memiliki akun Instagram, mengikuti follow Instagram di channel GTK. Kemudian kriteria bukti karya, foto dan video reels, alur penilaian karyanya, kemudian penyelenggaraannya. Kita lihat di tingkat provinsi dan juga di tingkat pusat.
lalu peran dan tugas terkait, kemudian penyelenggaraan DDJ GTK, kemudian penyelenggaraan di Balai Besar, kemudian penyelenggaraan Dinas Pendidikan, organisasi profesi mitra, pembangunan organisasi kemasyarakatan, kemudian Hari Guru Nasional kita lihat lini masanya. Ini untuk alur, untuk lini masa GTK inovatif, kemudian lini masa GTK dedikatif, lini masa GTK inspiratif, lini masa terima kasih guruku, kemudian tata cara pendaftaran. Nah, di sini kita coba lihat tata cara pendaftarannya untuk GTK inovatif, GTK dedikatif, GTK inspiratif, tata cara pendaftaran GTK terima kasih guru. Oke, demikian paparan tentang sosialisasi apresiasi GTK tahun 2023 untuk UPT GTK di bawah Kemendikbudristek ya. Tentu dalam menyongsong Hari Guru Nasional tahun 2023. Kita akan berjumpa kembali pada video selanjutnya.